Film ini diawali dengan tawa canda seorang nenek bernama Nenek Gyeochon yang sedang bertani rumput laut bersama teman-temannya dan ditemani oleh cucu kecilnya bernama Hyeji yang tampak amat sangat bahagia meskipun hidup dalam sebuah kesederhanaan. Sembari menunggu neneknya, Hyeji berteriak kepada lumba-lumba di laut bahwa dia bahagia dan dia baik-baik saja. "Tolong sampaikan kepada ayahku," ujar Hyeji kecil. Hyeji adalah seorang anak yatim yang sedari bayi sudah dirawat oleh neneknya. Ibu kandungnya sendiri hidup di kota dan sudah menikah lagi dengan pria lain. Saat neneknya selesai bekerja, Hyeji selalu bertanya kepada neneknya, "Mana yang lebih luas, lautan atau langit?" Neneknya sontak berkata bahwa tentu saja lautanlah yang lebih luas. Nanti saat dewasa Hyeji pasti akan mengetahuinya sendiri. Sesekali di malam hari, Hyeji pergi ke kamar mandi yang terpisah dari rumahnya. Hyeji sering diganggu oleh babi peliharaan mereka yang bernama Toya, dan seringkali neneknya pun harus terbangun untuk mengusir babi Toya tersebut, serta menenangkan Hyeji dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Hyeji dan neneknya selalu mampir ke rumah Sukho terlebih dahulu. Dia adalah tetangga yang sudah dianggap seperti saudara bagi sang nenek. Suatu sore, saat Nenek Gyeochon hendak pulang sambil menggendong Hyeji yang tidur terlelap, ia melihat ada sebuah belut terdampar. Di sana belut sangat dihargai mahal karena khasiatnya. Nenek Gyeochon pun buru-buru meletakkan Hyeji di sebuah kursi panjang dan mengambil belut yang terdampar tersebut. Hyeji yang terbangun kebingungan mencari neneknya sambil menangis. Neneknya yang mendengar tangisan Hyeji pun langsung menghampiri Hyeji dan menggendongnya kembali. Saat perjalanan pulang, Hyeji minta dibelikan satu set krayon kepada neneknya. Namun karena tidak memiliki uang, neneknya pun memberikan belut tangkapannya tadi sebagai alat pembayaran untuk krayon tersebut. Seiring berjalannya waktu, sang nenek merasa bahwa Hyeji memiliki bakat menggambar. Hal ini tampak dari coretan-coretan di rumahnya yang penuh dengan coretan dari tangan Hyeji. Pada suatu siang, saat seperti biasa Hyeji menunggu neneknya yang sedang bekerja, Sukho mengganggu Hyeji yang sedang menggambar menggunakan krayon andalannya. Sukho meminta Hyeji untuk menggambarkan gigi emasnya dengan warna krayon emas pula. Sebagai imbalannya, Sukho akan memberikan uang sejumlah 500 won kepada Hyeji. Namun Hyeji tidak mau menggunakan krayon berwarna emasnya karena katanya krayon emas tersebut hanya khusus untuk mewarnai gambar rambut neneknya. Sepulangnya dari sana, Hyeji dan neneknya pergi mengunjungi makam ayahnya. Hyeji bercerita dengan bangganya bahwa semua orang menyuruhnya menjadi seniman. Di sisi lain, nenek tampak sedih melihat Hyeji yang tidak dapat merasakan kasih sayang langsung dari kedua orang tuanya. Makanya sang nenek benar-benar mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepada Hyeji agar ia selalu bahagia. Saat hendak tidur, Hyeji tampak ingin menyelesaikan gambar neneknya yang hanya tinggal mewarnai bagian rambutnya saja. Tetapi sang nenek menyuruh Hyeji untuk buru-buru tidur karena sudah larut. Hyeji pun menyimpan krayon emasnya tersebut ke dalam tas kecilnya yang selalu ia bawa kemana-mana. Sebelum tidur, Hyeji dengan penuh perhatian menyuruh neneknya untuk memeluk dirinya agar tetap hangat. Sang nenek pun tampak terharu dengan sikap Hyeji yang sangat perhatian dengannya. Keesokan paginya, Hyeji dan neneknya pergi ke pasar untuk berbelanja. Hyeji sempat meminta neneknya untuk dibelikan sebuah gelang berwarna hijau merah yang ia sukai di sana. Namun saat sang nenek melanjutkan kegiatan berbelanjanya di pasar tersebut, Hyeji mendadak menghilang entah kemana. Neneknya panik dan mencari cucu kesayangannya tersebut ke seluruh area pasar, namun Hyeji tetap saja tidak ditemukan. Waktu bergulir ke 12 tahun setelahnya. Tampak seorang gadis remaja berambut pendek sedang melihat-lihat kosmetik di sebuah toko bersama temannya yang mencuri beberapa kosmetik dari toko tersebut. Ternyata gadis remaja berambut pendek tersebut adalah sosok Hyeji remaja yang dikisahkan menjalani hidup amat keras di kota bersama sahabatnya yang mencuri tadi bernama Min-hee. Hyeji tinggal di sebuah kos-kosan kumuh bersama sahabatnya tersebut. Hyeji dan Min-hee bekerja sebagai pencuri suruhan kedua teman lelakinya yang tinggal bersama mereka. Suatu ketika, kedua teman pria mereka menyusun rencana untuk memeras seorang pria hidung belang. Di sini mereka meminta Min-hee untuk berpura-pura menjadi PSK
untuk memancing pria hidung belang tersebut. Min-hee tentu saja menolak, tapi kedua teman pria mereka tadi terus memaksa sambil menyiksanya. Tidak tega melihat hal tersebut, Hye-ji menawarkan diri untuk menggantikan Min-hee berpura-pura sebagai PSK. Tibalah Hye-ji di suatu losmen bersama pria hidung belang tadi. Hye-ji langsung menginfokan nomor kamarnya kepada kedua teman prianya tadi agar mereka berdua dapat masuk dan memeras uang pria hidung belang tadi. Namun tak disangka kedua teman prianya malah melukai pria hidung belang itu hingga terluka dan tak sadarkan diri. Mereka yang panik pun segera kembali ke kosan mereka dan pergi berpencar agar polisi kesulitan mencari keberadaan mereka nantinya. Hye-ji pun hidup bak gelandangan. Hingga pada suatu hari Hye-ji janjian bertemu dengan sahabatnya Min-hee. Saat bertemu, Min-hee memberikannya sebuah susu untuk diminum. Namun dalam kemasan susu tersebut terdapat sebuah iklan orang hilang yang namanya sangat mirip dengan Hye-ji, hanya saja berbeda dari sisi marganya. Diketahui pula dari iklan orang hilang tersebut bahwa orang ini sudah menghilang sejak 12 tahun yang lalu. Di desa pinggir pantai, nenek Gyeocheon yang tampak sudah semakin menua tetap tidak patah semangat dalam mencari Hye-ji. Ia tetap menjalani aktivitasnya dalam mencari nafkah seperti memetik sayuran dan menyelam mencari rumput laut. Suatu siang, nenek Gyeocheon yang baru saja selesai menyelam berteriak kepada lumba-lumba untuk mempertemukannya dengan Hye-ji. Tanpa diduga, tetangganya Sukho mendadak menerima telepon dari lembaga pencari anak hilang menginformasikan bahwa Hye-ji akhirnya telah ditemukan. Nenek Gyeocheon beserta Sukho dan istrinya pun buru-buru pergi ke kantor lembaga tersebut dan menjumpai Hye-ji yang telah lama hilang. Sebelum dipertemukan dengan Hye-ji, pihak lembaga memberitahukan kepada nenek Gyeocheon bahwa dulu saat Hye-ji hilang, ia dipertemukan dengan ibunya. Setelah itu, Hye-ji tinggal bersama ibu kandungnya hingga ibu kandungnya pun meninggal dalam sebuah kecelakaan. Pertemuan yang sangat mengharukan pun terjadi antara nenek Gyeocheon dengan Hye-ji. Bagaimana tidak, usaha sang nenek mencari 12 tahun mencari cucunya ternyata tidak sia-sia. Ditambah lagi sang nenek melihat cucunya masih menggunakan gelang yang ia beli terakhir di pasar sebelum mereka terpisah selama 12 tahun lamanya. Saat nenek dan tetangganya sedang mempersiapkan dekorasi dan masakan untuk merayakan ketemunya Hye-ji, Hye-ji masuk ke dalam rumah neneknya dan melihat kotak krayon miliknya yang dulu disimpan oleh neneknya. Hye-ji pun langsung meletakkan krayon warna emas yang lalu ia bawa kemana-mana ke dalam kotak tersebut. Saat perayaan pun, mereka membahas cerita-cerita masa lalu saat Hye-ji masih kecil. Ketika ditanya, Hye-ji dengan fasih menyebutkan nama-nama orang yang ia kenal dulu, termasuk babi peliharaan neneknya yang bernama Toya. Hari-hari setelah Hye-ji diketemukan, mereka lalui dengan sukacita. Suatu ketika, Hye-ji pergi ke lokasi telepon umum untuk menelpon sahabatnya Min-hee. Di sini Min-hee mengatakan bahwa kedua teman prianya di kota sedang merencanakan sesuatu untuk menjebak Hye-ji. Sehingga Min-hee menyuruh Hye-ji untuk tetap di sana bersama nenek Gyeocheon agar tetap selamat. Neneknya mendaftarkan Hye-ji di sebuah sekolah. Di sini neneknya bahkan menitipkan cucunya kepada seorang guru kesenian untuk melatih Hye-ji karena neneknya tahu bahwa passion Hye-ji sedari kecil dulu adalah menggambar. Sampai-sampai ia memberikan hasil panennya kepada guru kesenian tersebut agar ia mendidik Hye-ji tentang menggambar. Di sini Hye-ji berada satu kelas dengan pria bernama Han yang merupakan teman masa kecilnya dulu. Tampak juga bahwa Han sepertinya memiliki rasa terpendam terhadap Hye-ji yang sekarang. Suatu hari, Hye-ji melihat Han memiliki sebuah handphone dan sontak ia meminjam handphone tersebut untuk menghubungi sahabatnya Min-hee. Tapi justru malah teman laki-lakinya yang mengangkat telepon tersebut dan mengatakan kepada Hye-ji bahwa laki-laki hidung belang yang terluka saat itu meminta ganti rugi berupa uang tunai. Ditambah lagi mereka mengharapkan Hye-ji dapat membawakan uang untuk mereka dengan nyawa Min-hee sebagai taruhannya. Di sisi lain, para tetangga nenek Gyeocheon banyak yang bercerita buruk tentang Hye-ji, berperilaku jelek saat sudah remaja kini. Di antaranya sering berpakaian ketat, membentak, dan bahkan merokok. Tapi sang nenek tidak percaya satupun dengan ucapan tetangganya tersebut. Hari demi hari berlalu. Hye-ji yang tadinya bersikap kaku kepada nenek mulai merasakan rasa sayang itu lagi.
Terlebih setelah ia mengetahui seberapa besar perhatian dan pengorbanan neneknya kepadanya selama ini. Bahkan neneknya juga menjual rumahnya pada seorang makelar dan uangnya ia rencanakan untuk membelikan Hyeji sebuah apartemen demi masa depan Hyeji. Hyeji yang mulai gelisah dengan ancaman dari teman-teman lakinya di kota, mengambil buku tabungan nenek Gyeocheon dan berniat mengambil uang hasil menjual rumahnya tersebut. Tapi saat sesampainya di bank, Hyeji membatalkan perbuatannya karena selalu terpikir dengan pengorbanan dan rasa sayang yang diberikan nenek kepadanya. Saat hendak mengembalikan buku tabungan ke tempatnya, tetangganya Sukho memergoki Hyeji dan menaruh curiga. Sontak, Sukho pun ingin memberitahu kepada sang nenek bahwa sebaiknya mengganti pinnya dengan yang lebih sulit diingat. Ada sebuah momen saat Hyeji sedang stres sambil merokok di pinggir lautan. Neneknya datang menghampirinya dan bertanya pertanyaan yang sering Hyeji lontarkan di masa kecilnya. Mana yang lebih luas, lautan atau langit? Hyeji dengan sigap menjawab bahwa langitlah lebih luas. Jawaban Hyeji membuat nenek tampak muram. Karena berbeda dengan yang selalu diberitahukan sang nenek semasa kecil Hyeji, bahwa lautan lebih luas. Nenek juga berkata kepada Hyeji bahwa selama kamu masih mempunyai nenek, kamu dapat hidup seperti yang kamu inginkan. Jangan berkecil hati, nenek selalu ada bersamamu. Hyeji yang tersentuh dan termotivasi mulai mengejar cita-citanya untuk menjadi seniman. Bahkan ia terpilih untuk mengikuti sebuah kompetisi melukis di Seoul karena lukisannya yang kian hari kian menunjukkan keindahan. Satu malam sebelum keberangkatannya ke Seoul, Hyeji menghampiri kamar nenek Gyeocheon yang sedang tertidur kelelahan. Ia memandangi sang nenek sembari menyelimutinya. Hyeji tampak sedih akan pergi ke Seoul meninggalkan neneknya seperti tidak akan kembali lagi. Padahal ia hanya meninggalkan neneknya untuk beberapa hari saja. Kemudian Hyeji juga melihat gambar nenek Gyeocheon buatan semasa kecilnya dulu yang belum ia selesaikan bagian rambutnya. Hyeji pun mengambil krayon emas dan segera mewarnai rambut neneknya dengan krayon tersebut. Tibalah hari keberangkatan Hyeji ke Seoul untuk berlomba. Tentu saja sang nenek mengantarkan Hyeji sampai ke bandara dan membawakannya bekal untuk dimakan selama perjalanan. Han pun datang ke bandara untuk memberikan semangat kepada Hyeji. Tetapi Han tidak sempat bertemu dengan Hyeji. Saat Hyeji sedang berlomba, Han yang berada di desa seperti mempunyai firasat jelek. Han pun menghubungi nomor telepon yang sempat ditelepon Hyeji saat sedang meminjam HP-nya dulu. Dari situ Han mendapatkan segala informasi yang membuatnya terkejut. Di sisi lain, perlombaan yang diikuti Hyeji pun telah usai. Sang guru yang melihat hasil lukisan Hyeji pun sangat bangga dengan hasil lukisannya. Tetapi Hyeji tidak ada di tempat, malah justru ia meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa judul lukisan ini adalah sebuah pengakuan. Aku minta maaf dan tolong jaga nenekku. Di desa, Sukho ternyata sempat diam-diam mengambil DNA Hyeji dan neneknya dan memberitahukan neneknya bahwa hasil tes DNA mereka tidak cocok. Tetapi neneknya tidak percaya dengan hasil itu dan tetap menganggap Hyeji yang saat ini adalah cucunya yang hilang dahulu. Di kota, Hyeji yang berusaha ingin menyelamatkan sahabatnya Minhye mengalami sebuah kejadian hingga ia dipukuli sampai pingsan. Minhye yang melihatnya langsung menghubungi Han yang ternyata sudah kontak-kontakan sebelumnya. Han yang sudah berada di kota langsung ke lokasi kejadian dengan membawa polisi. Di kantor polisi, Hyeji tampak sudah sadar. Sang nenek yang panik pun mendatanginya dan mengajaknya untuk segera pulang. Tapi di sini akhirnya Hyeji menceritakan semuanya kepada nenek Gyeocheon bahwa dirinya bukan Hyeji cucunya yang hilang 12 tahun yang lalu. Ia memiliki nama asli Enjo yang merupakan saudara tiri Hyeji. Ternyata sosok laki-laki yang dinikahi ibu kandung Hyeji di masa lalu adalah ayahnya. Memang benar saat Hyeji hilang, ia diambil oleh ibunya dan tinggal bersama mereka hingga sebuah kecelakaan mobil terjadi. Dalam kecelakaan tersebut, Hyeji dan ibunya tewas di tempat. Namun ayah dari Enjo berkata kepada polisi bahwa yang meninggal adalah Enjo bukan Hyeji untuk keperluan pencairan asuransi. Saat di penjara, Enjo mengingat masa lalunya bersama Hyeji asli. Bagaimana Hyeji selalu menceritakan tentang kehidupannya di desa bersama orang-orang yang ia kenal. Nah,
Dari sinilah Enjo mengetahui nama-nama orang yang ada di masa kecil Hyeji. Sudah pasti nenek Gyochon sangat sedih dalam menerima kenyataan bahwa ternyata Hyeji telah meninggal, yang membuat semakin depresi dan putus asa. Ia mengingat masa-masa bahagia bersama Hyeji 12 tahun silam. Di saat sedang nge-flashback, tiba-tiba guru seniman Enjo datang dan membawakan hasil lukisan Enjo kepada nenek Gyochon. Guru tersebut mengatakan bahwa Enjo mendapatkan juara 1, dan di dalam lukisannya terdapat gambar neneknya juga. Nenek Gyochon terlihat sangat sedih menyaksikan hasil lukisan Enjo sambil meratapi nasibnya. 1 tahun pun berlalu, Enjo yang kini sudah bebas dari penjara dan bekerja di minimarket pun didatangi Sukho, tetangga nenek Gyochon. Sukho mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, nenek Gyochon depresi dan dimasukkan ke dalam panti jompo. Namun sudah seminggu ini nenek kabur dari panti jompo entah kemana. Enjo yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas menuju panti jompo milik nenek Gyochon dan membuka buku diarinya. Di sini terlihat tulisan tangan sang nenek mengenai sebuah pasar. Enjo yang menganggap ini sebuah kode pun langsung bergegas menuju pasar tersebut, dan tak disangka nenek Gyochon pun ditemukan dalam keadaan linglung. Namun, saat melihat Enjo, nenek Gyochon terlihat sangat bahagia dan tersenyum. Enjo pun memutuskan untuk merawat sang nenek kembali di rumahnya yang di desa. Tangganya Sukho berusaha membujuk Maklar agar mau memberikan rumah itu lagi kepada nenek Gyochon. Hari demi hari, Enjo dan nenek Gyochon lalui bersama, dan mereka tampak bahagia berdua. Pada suatu malam, Enjo tak sengaja menyetel radio tape yang ada di rumah nenek Gyochon tersebut. Ternyata di situ terdapat rekaman suara nenek Gyochon sebelum linglung yang menyatakan bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui dari awal bahwa Enjo bukanlah Hyeji kecilnya dulu. Namun sang nenek menolak menerima kenyataan dan tetap terus menganggap bahwa Enjo adalah Hyeji. Di sini Enjo pun menangis sejadi-jadinya. Beberapa waktu berlalu, sang nenek yang semakin tua dan penyakitan mulai dirawat di rumah sakit. Tentu saja Enjo tetap menjaganya. Hingga pada akhirnya nenek Gyochon mengembuskan nafas terakhirnya dan memanggil Enjo dengan nama aslinya yaitu Enjo. Digambarkan pula pada akhirnya sang nenek akhirnya dapat bertemu dengan Hyeji yang asli di surga sana. Kemudian Enjo beranjak menjadi seorang pelukis yang terkenal dan film pun tamat.